Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dari kelas SI 302 dengan prodi Sistem Informasi PJJ S1 dengan NIM 2301010118186. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester tentang konsep dasar cara kerja prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Prinsip komunikasi data pada dasarnya menjelaskan bagaimana sebuah data bisa berpindah dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Melalui media komunikasi, secara umum prosesnya terdiri dari beberapa elemen utama: pengirim, penerima, pesan, media, transmisi, dan protokol. Lalu dalam komunikasi data, pengirim akan mengambil data asli, melakukan proses encoding, lalu mengirimkan melalui media transmisi seperti kabel, gelombang radio, atau cahaya. Data tersebut berjalan dalam bentuk bit melewati beberapa perangkat jaringan hingga akhirnya diterima oleh penerima. Lalu penerima kemudian melakukan decoding dengan menampilkan data yang sesuai. Agar komunikasi antar perangkat berjalan akurat, semua perangkat harus menggunakan aturan yang sama, yaitu protokolnya. Contohnya, contoh protokolnya seperti TCP, eh, IP, HTTP, dan sebagainya. Jadi digunakan untuk menjamin paket agar tidak salah arah, tidak rusak, dan bisa dikembalikan apabila hilang. Next, selanjutnya prinsip komunikasi ini sangat bergantung pada hal berikut. Yang pertama, keadaan, memastikan data sampai tanpa rusak. Lalu selanjutnya, kecepatannya, throughput. Seberapa cepat data bisa dikirim. Yang ketiga itu ada ketepatan waktu, latency and delay, memastikan komunikasi real time, real time tetap lancar. Lalu yang kelima, kualitas layanan atau QoS. Beberapa data seperti video call butuh prioritas lebih tinggi. Dalam implementasi nyata, komunikasi data dimulai dari aplikasi diturunkan ke protokol-protokol rendah, dikirim melalui jaringan, lalu dibangun ulang di sisi penerima. Next. Lalu selanjutnya kita masuk ke topologi jaringan. Topologi jaringan yang pertama itu ada bus. Itu adalah topologi sederhana dan mudah diterapkan. Jadi topologi bus itu semua perangkat terhubung pada satu kabel utama atau backbone. Cara kerjanya, setiap perangkat mengirim data ke backbone dan sinyal menyebar ke seluruh jaringan. Kelebihannya sendiri murah dan sederhana. Kekurangannya, backbone jaringan putus. Jika apa namanya backbone putus, maka jaringan akan mati total. Rawan collision. Lalu selanjutnya ada topologi star, topologi yang menghubungkan semua perangkat ke pusat. Jadi setiap perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, hub atau switch. Cara kerjanya itu data dari host dikirim ke switch lalu diteruskan ke perangkat tujuan. Kelebihannya mudah dikembangkan dan troubleshooting. Namun kekurangannya jika switch pusat mati, maka jaringan akan lumpuh. Selanjutnya itu ada topologi ring. Topologi ring itu datanya mengalir ke satu arah. Jadi penjelasannya perangkat terhubung secara melingkar. Secara kerjanya data berputar searah atau dua arah sampai mencapai perangkat tujuan.
Kelebihin, kelebihannya collision hampir tidak ada. Kekurangannya satu titik putus, seluruh ring akan terganggu. Lalu selanjutnya topologi yang keempat itu adalah topologi mesh. Topologi mesh konektivitas tinggi dan redundansi. Jadi itu setiap perangkat memiliki koneksi langsung ke perangkat lainnya. Cara kerjanya, data bisa memilih banyak jalur berbeda, lalu meningkatkan redundansi, lalu kelebihannya sangat andal untuk jaringan penting, kekurangannya biaya sangat tinggi dan instalasinya yang cukup kompleks. Selanjutnya ada jenis physical layer. Pada physical layer, media fisik digunakan untuk mengirim sinyal dalam bentuk bit. Media ini dibagi menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama itu ada twisted, kabel dengan kawat kawat berpilin. Cara kerjanya dua kabel dipilin untuk meminimalisir interferensi elektromagnetik. Kelebihannya paling murah dan mudah dipasang, banyak digunakan, lalu mendukung kecepatan hingga 100 gigabit per second. Kekurangannya rentan interferensi jika UTP tanpa self-link. Lalu jaraknya terbatas, hanya mampu kurang lebih 100 meter. Lalu media transmisi yang kedua itu adalah koaksial, kabel dengan isolasi pelindung tebal. Cara kerjanya menggunakan konduktor pusat dengan shielding yang kuat. Kelebihannya lebih stabil untuk UTP, lalu interferensi rendah. Kekurangannya sudah jarang dipakai, instalasi lebih sulit, dan biaya lebih mahal dari UTP. Next, itu ada media transmisi. Media transmisi selanjutnya itu ada fiber, kabel kaca dengan transmisi cepat. Cara kerjanya mengirim data melalui cahaya, menggunakan serat kaca, dengan kelebihannya itu kecepatannya sangat tinggi hingga terabyte per second, tidak terpengaruh interferensi, jarak sangat jauh hingga kilometer. Kekurangannya harganya mahal, instalasi rumit, dan perlu perangkat optik khusus. Lalu media selanjutnya itu ada wireless media nirkabel. Cara kerjanya mengirim data melalui gelombang elektromagnetik, kelebihannya fleksibel, lalu mobilitasnya tinggi. Kekurangannya sendiri, yang pertama itu adalah rentan itu interferensi, lalu keamanannya lebih rawan, perlu enkripsi yang kuat, lalu jarak lebih terbatas dibanding fiber. Next itu definisi OSI layer dan proses data yang terjadi di setiap layer. Model OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi tujuan layer yang menjelaskan bagaimana data diproses dan dikirim dalam jaringan komputer. Next, definisi layer dan proses data yang terjadi di setiap layer. Yang pertama itu ada application, HTTP, protocol for web communication, berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna, contohnya email, web browser. Lalu prosesnya itu menyiapkan data yang akan dikirim ke layer bawah. Lalu selanjutnya ada presentation. Contohnya ada JPEG, eh, image file format standar, menggunakan format data kompresi, enkripsi, atau deskripsi. Prosesnya itu memformat ulang data agar dimengerti sistem lain. Next, itu ada layer session. Ya gunanya apa namanya, manajemen user session and connection. Mengatur sesi komunikasi antar dua perangkat. Prosesnya sendiri itu membuka, mengatur, menutup sesi. Lalu layer selanjutnya itu ada transport, protokol pengendalian koneksi data.
adalah mengatur mengirim end to end. Prosesnya sendiri segmentasi, reassembly dan reliability. Protokol pentingnya di antara lain ada TCP dan UDP. Lalu selanjutnya ada network, protokol pengalamatan dan routing. Eh, Fungsi sendiri itu mengatur penentuan jalur routing dan alamat IP. Prosesnya itu mengemas data menjadi paket dan menentukan rutenya. Next itu ada definisi OSI layer dan proses data yang terjadi di setiap layernya. Oke, selanjutnya ada layer data link, identifikasi perangkat dengan MAC address. Itu mengatur komunikasi antar perangkat dalam satu network segment. Prosesnya itu framing, error detection, dan MAC addressing. Lalu ada physical layer, transmisi raw bit 0 dan 1 untuk menjadikan sinyal fisik. Mengubah bit menjadi sinyal fisik, prosesnya itu adalah transmisi bit melalui kabel atau wireless. Next. Nah, kita masuk ke sesi fungsi protokol di setiap OSI layer-nya. Oke, layer yang pertama itu adalah application layer. Contohnya ada fungsi HTTP dan HTTPS untuk komunikasi website, lalu FTP untuk transfer file, lalu SMTP dan POP3 IMAP untuk komunikasi email, lalu selanjutnya ada DNS untuk menerjemahkan nama domain ke IP. Lalu layer selanjutnya ada presentation layer dengan fungsi SSL atau TLS untuk enkripsi MIM untuk enkripsinya. Lalu ada MIM type untuk format email dan atau datanya. Lalu fungsi protokol di setiap OSI layer. Eh, Layer selanjutnya ada session layer dengan fungsi RPC dan NetBIOS untuk manajemen sesinya. Next ada transport layer. Fungsinya ada TCP untuk Credible Connection Oriented dan UDP cepat tanpa memastikan reliabilitas. Lalu selanjutnya ada network layer, IP, bisa berupa IPv4 atau V6, gunanya untuk addressing dan routing. Lalu ICMP untuk diagnosa jaringan, ping, lalu OSPF atau BGP gunanya untuk routing. Lalu layer selanjutnya ada data link, Ethernet gunanya untuk komunikasi LAN, lalu PPP, koneksi point to point, lalu ARP, mapping IP ke MAC. Lalu layer selanjutnya ada physical layer, tidak memiliki protokol atau murni protokol, tapi berupa standar fisik seperti IEE 802.3 atau Ethernet, lalu 802.11.11 atau Wi-Fi. Selanjutnya ada kabel dan frekuensi tertentu. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.